Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Lydia Longley Bahut dengan NIM 2112547. Saya mahasiswi STT Stigma Internasional dengan Prodi Teknik Informatika. Hari ini saya akan membawakan materi presentasi yaitu Wawasan Nusantara dan Wawasan Nasional. Wawasan Nusantara atau wawasan nasional adalah cara pandang atau cara melihat kesatuan kepulauan yang terletak di antara Asia dan Australia, juga dua samudra Hindia dan Pasifik. Berdasarkan TAP MPR tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia tentang jati diri dan lingkungan yang mengutamakan kesatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah demi tercapainya tujuan nasional. Asas wawasan Nusantara merupakan kaidah atau ketentuan dasar yang wajib dipatuhi, dilakukan, serta dijaga oleh seluruh elemen masyarakat agar tercipta perdamaian serta keseimbangan di Indonesia. Secara keseluruhan ada 5 asas wawasan Nusantara yang wajib kita pahami. Yang pertama, asas solidaritas. Solidaritas adalah perasaan emosional dan moral yang terbentuk pada hubungan antar individu atau kelompok berdasarkan rasa saling percaya, kesamaan tujuan dan cita-cita, adanya kesetiakawanan, dan rasa sepenanggungan. Yang kedua yaitu asas kejujuran. Kejujuran dalam berpikir serta bertindak menjadi sebuah asas wawasan Nusantara yang sangat penting. Berani berpikir dan bertindak hanya yang sesuai dengan fakta serta kenyataan, wajib dilakukan demi tercapainya kemajuan. Yang berikut yaitu asas ketiga yaitu asas kesamaan tujuan. Mempunyai tujuan serta kepentingan yang sama sebagai contoh di masa kemerdekaan saat semua rakyat Indonesia melakukan perjuangan bersama-sama mengusir para penjajah. Berikut yaitu asas keempat, asas keadilan. Seluruh elemen masyarakat mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan keadilan dan mewujudkan tujuan serta cita-cita nasional, tidak boleh merugikan pihak tertentu maupun mengutamakan kepentingan kelompok atau golongan sendiri. Hal ini berlaku dalam segala aspek kehidupan bernegara, baik keadilan serta hukum, ekonomi, politik, serta sosial. Yang berikut asas kelima, yaitu asas kerjasama. Dengan adanya kesadaran pada tujuan serta kepentingan yang sama akan menciptakan kerjasama antar elemen masyarakat. Kerjasama serta koordinasi tersebut dapat dilaksanakan atas dasar kesetaraan agar terciptanya efektivitas dalam mencapai tujuan bersama. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi wawasan Nusantara dan wawasan nasional. Tujuan wawasan Nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat yang lebih mengutamakan kepentingan nasional dibanding kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, atau daerah. Kedudukan wawasan Nusantara sendiri berada dalam hierarki paradigma sosial, dimulai dari hierarki yang pertama, landasan ideologi atau Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa, dasar negara. Hierarki 2, landasan konstitusional, Undang-Undang Dasar 1945. Hierarki 3, landasan visional adalah wawasan Nusantara. Hierarki 4, landasan konsepsional merupakan ketahanan nasional. Hierarki 5, landasan operasional adalah GBHN atau Garis Besar Haluan Negara. Jika mengacu pada pengertian wawasan Nusantara, sebenarnya fungsi utama dari wawasan Nusantara adalah sebagai panduan, pedoman, acuan bagi bangsa Indonesia dalam bernegara. Yang berikut saya akan menjelaskan fungsi wawasan Nusantara. Yang pertama, wawasan pertahanan. Mengarah pada pandangan geopolitik negara Indonesia, pandangan tersebut mencakup tanah air serta segenap wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang berikut yaitu wawasan kewilayahan, termasuk pemahaman mengenai batas wilayah Indonesia agar terhindar dari potensi sengketa dengan negara lain. Selanjutnya, wawasan pembangunan. Dengan beberapa unsur di dalamnya, seperti sosial politik, kesatuan politik, pertahanan, serta keamanan negara, ekonomi, dan sosial ekonomi. Selanjutnya yaitu konsep ketahanan.
Konsep ketahanan sosial yang memegang peranan penting dalam perencanaan pembangunan kewilayahan serta pertahanan keamanan nasional. Berikut saya akan menjelaskan tantangan implementasi wawasan Nusantara dan nasional di era modern. Pandangan Indonesia tentang hak dan kewajiban manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Kesadaran bela negara dalam mengisi kemerdekaan perjuangan yang dilakukan dalam perjuangan non-fisik untuk memerangi keterbelakangan, kemiskinan, kesenjangan sosial, penguasaan iptek, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberantas KKN, transparan, dan pemeliharaan persatuan. Yang pertama, perkembangan pesat teknologi. Perkembangan teknologi serta perkembangan masyarakat global dikaitkan dengan dunia tanpa batas yang tentu saja menjadi tantangan tersendiri untuk wawasan Nusantara. Mengingat perkembangan ini dapat memengaruhi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Yang kedua, kapitalisme. Kapitalisme merupakan suatu sistem ekonomi yang berdasarkan kepada hak milik swasta atas beragam barang dan kebebasan individu untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain dan berkecimpung dalam aktivitas-aktivitas ekonomi yang dipilihnya sendiri berdasarkan kepentingan sendiri serta mencapai laba untuk dirinya sendiri. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat. Memberi peranan dalam bentuk aktivitas dan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan nasional hanya dapat dilaksanakan oleh negara-negara maju dengan bottom-up planning. Sedangkan untuk negara berkembang dengan adanya keterbatasan kualitas sumber daya manusia sehingga diperlukan landasan operasional berupa GBHN. Kondisi nasional atau pembangunan yang tidak merata mengakibatkan keterbelakangan dan hal ini merupakan ancaman bagi integritas. Pemberdayaan masyarakat diperlukan terutama untuk daerah-daerah tertinggal. Demikian proyek akhir mata kuliah PKN yang saya selesaikan sebagai karya persembahan untuk menambah perbendaharaan materi kuliah pendidikan kewarganegaraan di Sekolah Tinggi Stigma Internasional pada program studi Teknik Informatika. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dari materi yang saya bawakan. Sekian dari saya, terima kasih.